Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Semakin apa ya, semakin nyaman dua-duanya, semakin bahagia, semakin saya lihat saling mengisi kekurangan masing-masing. Kayak saya persiapannya karena nih pernikahannya di Bali, jadi masih di-combine mana yang bisa kita lakukan di sini. Yang di sini terutama seperti kayak baju pengantin ya, sama baru itu gitu. Kalau untuk dekorasi pasti kita harus cari yang di sana. Terus yang terkait yang di sana itu, yang susah-susah pasti di sana gitu kan. Tapi kalau yang lain-lain yang bisa kita cari di sini ya di sini gitu. Terus kita mau pre-wed dalam waktu dekat. Baru itu aja gitu. Soalnya sih memang keinginan Vena inginnya simple aja, karena di tepi pantai gitu, nggak mau dekorasi seperti pengantin yang di gedung gitu. Di pantai kan simple ya, seperti orang-orang bule gitulah gitu. Jadi hikmat aja gitu. Untuk gaun pengantinnya sendiri yang udah dipersiapkan pilihannya tuh warna apa sih Mbak? Warna putih. Kalau akad nikahnya tetap adat Bali, karena Vena kan Bali ya, ada unsur Balinya. Jadi akad nikahnya Vena sama Ferry pakai adat Bali. Untuk resepsinya gaun internasional putih gitu. Jadi konsepnya ini adat dan internasional. Iya, adat dan internasional gitu. Untuk acaranya itu ada prosesi atau gimana? Enggak, dia nggak ada prosesi adat. Simpel aja, cuma pas akad nikahnya aja menggunakan pakaian adat Bali gitu. Mungkin ada ornamen Bali atau apa gak sih pada saat resepsi nanti? Enggak, benar-benar di internasional aja di pernikahannya. Itu juga yang diundang juga nggak banyak ya, hanya teman-teman dekat aja. Insya Allah mungkin mau bikin di 2 tempat gitu. Kalau di Jakarta juga gitu, sama di Bali juga gitu. Kalau di Jakarta nanti konsepnya seperti Kalau di Jakarta konsepnya seperti kayak ini aja, silaturahim aja, bukan yang pesta pernikahan ya. Kalau di Jakarta lebih kepada syukuran aja gitu, kepada teman-teman deket gitu. Jadi kayak undangan biasa aja gitu. mungkin tema dress yang dipakai pada saat di Jakarta akan sama atau gimana? Beda lagi kalau di Jakarta tuh seperti kayak gaun malam aja gitu, lebih ke undangan-undangan temen aja gitu, party biasa. Jadi bukan party wedding kayak orang nikahan gitu, enggak. Jadi seperti kayak undang temen, nih kita udah nikah loh gitu, kayak undangan makan malam aja gitu. Untuk yang di Bali berarti nanti keluarga termasuk anak-anak dan lain-lain. Iya gitu. Mungkin ada konsep tersendiri nggak sih untuk anak-anak, busananya warna apa nantinya? Semuanya serba putih, insya Allah. Kalau untuk akadnya, Nah ini yang untuk akad nikahnya kan prosesnya adat Bali gitu ya. Ini masih belum ada unsur putih kuningnya atau hijaunya, nih kita masih belum disepakati gitu. Tapi dari gambarnya udah dikasih lihat kita gitu, contoh-contoh ininya gitu. Dalam waktu dekat lah insya Allah kita mau pre-wed gitu. Jadi kita semua ke Bali gitu. pre-wednya juga di Bali. Iya, pre-wednya juga di Bali. Berarti temanya apa kalau untuk pre-wednya? Nah ini juga konsep pre-wednya belum kita bicarakan gitu. Tapi dalam bulan ini. Mungkin akan melibatkan anak-anak juga nggak sih untuk pre-wed nanti? Pre-wednya, nah ini juga nih masih belum bisa saya utarakan juga untuk konsep pre-wednya gitu, karena masih dalam tahap pembicaraan. Keluarga mau seperti terutama Vena sama Ferry-nya ya, konsep pre-wednya ini belum fix gitu.
dalam bulan ini, di bulan ini. di bulan ini. Tapi pernikahannya semakin dekat dong. Semakin dekat. Ya, insya Allah, insya Allah. Sebelum Lebaran atau gimana nih Mbak? Hmm? Sebelum Lebaran atau gimana? Saya masih belum berani ngomong bulannya ya gitu, karena yang berhak untuk bicara bulannya adalah mereka gitu. Jadi kami mengikuti apa keinginan mereka lah gitu. Tapi kalau dari Ferry sendiri ada request gak sih inginnya seperti apa di pernikahan yang sekarang? Ya lebih ini aja, hikmat aja, sederhana, hikmat, nggak mau yang terlalu wah gitu. Mm-mm. Undangannya berapa Mbak kalau yang di Bali nanti? Kalau yang di Bali sih insya Allah 100 ya, 100 kurang lebih gitu. Jadi emang konsepnya intimate gitu ya Mbak? Iya. Mm-mm. Tapi Mbak sebagai sahabat nih gimana nih ngeliat hubungannya Ferry sama Mbak Vena? Alhamdulillah semakin lengket, semakin apa ya, semakin nyaman dua-duanya, semakin bahagia, semakin saya lihat saling mengisi kekurangan masing-masing. Kayak saya melihat kebahagiaan di keduanya. Saya nggak pernah lihat Ferry sebahagia ini gitu ya. Terus Venanya juga komplit kebahagiaannya bersama anak, dan juga ada Ferry-nya komplit lah. Insya Allah mereka bisa menjadi sakinah mawaddah warohmah. Tapi mungkin banyak orang yang meragukan kesetiaan dari Mas Ferry nih. Oh iya. Banyak yang bilang ini settingan. Kalau Mbak Mas sendiri sebagai sahabat berarti gimana? Awalnya sih mau dibuat settingan awalnya, tapi ternyata enggak lah. Saya sebagai seorang sahabat melihat ada kesungguhan dan kemurnian dari Ferry gitu ya. Kan kalau orang lain berpendapat itu sah-sah aja, tapi kan yang menjalankan kan mereka berdua. Kita orang lain hanya bisa mendoakan yang terbaik, dan mendoakan untuk mereka berdua yang terbaik, semoga langgeng. Saya lihat Ferry juga kalau berumah tangga kan juga lama juga kan gitu, nggak pernah yang main-main lah, cukup lama gitu. Ya kita hanya bisa mendoakan aja gitu, jangan berpikir yang enggak, karena kan kita nggak pernah tahu kesungguhan orang gitu. Tapi emang dari awal emang mau dibuat settingan. Awalnya kita buat settingan aja yuk gitu, bukan Ferry yang ini ya, kita ini sebagai sahabat nih, aku berdua sama Dian gitu. Lucu juga nih kalau kita jodohin Ferry sama Vena nih gitu, kita jodohin aja yuk gitu. Awalnya nih aku sama sahabatku ini punya pikiran untuk nyeting nih gitu kan. Lucu kali ya gitu, mereka berdua kan sama-sama single gitu. Ya udah, terus akhirnya aku sama sahabatku Dian ini minta supaya Ferry ini masuk ke vlognya Vena gitu. Terus sahabat tuh telepon Vena kan, Ven mau nggak Ferry Irawan masuk dalam vlognya kamu gitu. Jadi kita yang ngojok-ngojokin lah gitu, Ferry supaya ada di dalam vlognya Vena. Akhirnya karena kita sibuk, masing-masing sibuk, akhirnya nggak pernah jadi nih. Akhirnya ya udah deh, kita kasih. Akhirnya Vena minta teleponnya Ferry gitu. Ya udah deh, aku aja deh yang hubungin Ferry deh. Ya, akhirnya jadi ketemu tanpa kita gitu. Ya udah, setelah itu mereka deket. Akhirnya tadinya kita mau setting jadi nggak jadi deh. mereka akhirnya alhamdulillah jadi sering ketemu, sering ngobrol, sering curhat, nyambung, ada kenyamanan ya. Akhirnya berdua sama-sama saling nyaman, ya udah. Jadi yang tadinya juga Ferry juga cerita sama aku, dia nggak kepikiran untuk mau serius gitu, mau berteman aja, karena kan merasa pernah gagal gitu kan, takut untuk memulai, nggak berani gitu, udah teman aja gitu. Tapi ternyata cintanya lebih besar gitu, maksudnya rasa sayangnya itu lebih besar daripada rasa takutnya. Akhirnya mencoba memberanikan diri untuk menyatakan. Akhirnya dari awal juga Vena menolak juga, tapi melihat kesungguhan Ferry, melihat karakter Ferry, akhirnya ya luluh juga deh gitu. Akhirnya ya mereka memutuskan untuk
menjalani sama-sama. Dan aku bilang, apakah Vena tahu dengan kondisi Ferry sekarang gitu kan, menerima dengan apa adanya gitu. Alhamdulillah gitu, Vena menerima kondisinya Ferry gitu, asal ya memang positif ya. Orang kan nggak pernah ada yang mau gagal gitu, asal kita percaya dan yakin dengan kesungguhan Ferry dan mau mensupport. Aku cerita kok sama Ferry gitu, Vena dia sahabat aku, intinya dia orang baik, dia tuh nggak males, dia tuh sebenarnya baik, nggak males dan linknya banyak, cuma nggak pernah ada kesempatan dan nggak pernah ada yang mau support. Aku sahabatnya aja mau mensupport dia gitu. Aku sahabat loh, apalagi orang yang sayang sama dia. Insya Allah kalau kita yakin dan percaya anak ini bisa sukses dan bisa bangkit lagi gitu. Aku pernah ngomong gitu sama Vena, insya Allah kok gitu. Aku ceritain gitu, sebagai seorang sahabat tuh aku support dia gitu. Tapi Mbak, mungkin bocoran sedikit untuk mahar dari Mas Ferry, udah ada ini nggak sih bocoran? Mahar sih katanya mau emas ya. Aku juga nanya, Pak, maharnya apa loh? Aku bilang gitu. Cita-citanya si emas, mak, ya paling jeleknya inilah seperangkat alat sholat. Nggak tahu, dia lagi mengusahakan gitu, karena kan sebenarnya Ferry ini kan lagi ada bisnis juga sama suami aku gitu. Cuma kan dia orangnya ini kalau belum ada di tangan dia tuh nggak pernah mau cerita gitu. Jadi itu dia tipenya orang yang ntar deh gitu, tapi sebenarnya dia lagi ada bisnis sama suami aku gitu. Sedih juga sih Ferry tuh diceritain di mana-mana bahwa dia nggak kerja, dia nggak apa. Sebenarnya yang tahu aku gitu kan. Aku bilang ya udah Ferry, lu diem aja deh, yang tahu gue, aku bilang. Akhirnya aku juga sebagai teman gue nggak sedih juga ya. Ferry dikatain males, dikatain nggak kerja, selalu kayak gitu. Kerja lo apa sih sekarang? Sedih juga dengernya gitu. Sebenarnya Ferry tuh lagi ada bisnis sama sama suami aku. Insya Allah kita mau sebagai kontraktor di perumahan gitu. Ini lagi mau jalan. Insya Allah dia masa depannya insya Allah cerah lah gitu. Berarti Mas Ferry juga ikut andil ya Mbak dalam mempersiapkan pernikahan semua ini? Iya dong, iya. Dan saya sebagai seorang sahabat, insya Allah apa yang saya bisa bantu untuk Ferry dan Vena, saya bantu. Seperti wedding ini juga kan saya bantu, iya gue support lo gitu kan. Dari apa yang bisa aku bantu ya semua ya, seperti yang ya ini mencari apa untuk untuk Vena dan Ferry, dari gaun, dari semuanya lah yang kita bisa support untuk Vena dan Ferry. Aku sebagai WO-nya insya Allah kita support gitu. Ini kan pernikahan kedua dari keduanya nih. Mungkin ada keinginan khusus gak sih, ada yang berbeda gitu dari pernikahan yang sebelumnya, konsep pernikahannya Mbak? Kalau aku bilang kalau di Bali di pinggir pantai ya udah cukup romantis lah ya. Udah cukup romantis. Yang penting sih buat semuanya kembali lagi kepada keinginan Vena. Jadi Vena kepengen pernikahan di Bali di pinggir pantai, dan dia bisa dia kepengen menari sama Ferry dengan ada konsep tarian lah yang mereka berdua ingin sajikan ceritanya. Ada lagu yang akan dia sajikan itu ya, namanya apa ya lagunya itu ya, ada love-nya apalah gitu. Nah di situ temanya dia menemukan cinta lah gitu, ceritanya persembahan cinta dari mereka berdua gitu. Nanti mereka akan menari berdua gitu. Tapi untuk rencana yang di Jakarta ini nggak lama dari yang setelah di Bali atau gimana? Insya Allah sih nggak lama setelah dari Bali. Insya Allah langsung di Jakarta ya, mungkin nggak nyampe sebulan kali ya gitu. Untuk lokasi bocoran tempat yang di belum dibicarakan belum. Mungkin doa dan harapannya nih buat Vena dan juga Mas Ferry seperti apa? Yang pastinya doa dari seorang sahabat, Vena dan Ferry bahagia, samawah, sakinah mawaddah warohmah,
sampai kakek nenek dan saling mensupport, saling kuat, saling menghormati, saling menjaga sampai kakek dan nenek. Sukses untuk kalian berdua.